Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas pembelajaran kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan berbasis modul. Jadi seperti kita ketahui, kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan pembelajarannya menggunakan sistem modul. Nah, modul ini digunakan sebagai delivery system dalam pembelajaran pendidikan kesetaraan, di mana setiap mata pelajaran itu bisa dilaksanakan dengan sistem modul. Dan setiap modul ini didesain untuk belajar mandiri. Ini uniknya. Jadi belajar modul itu memang desainnya untuk belajar mandiri. Kalau kita menggunakan modul, maka sejatinya proses belajarnya adalah belajar mandiri. Sehingga boleh saja setiap mata pelajaran pada pendidikan kesetaraan di kurikulum 2013 dilaksanakan dengan belajar mandiri. Nah, kemudian bagaimana implementasi pembelajaran berbasis modul itu sendiri? Jadi begini, dalam 1 tahun pelajaran, setiap mata pelajaran itu tersedia 5 modul. Jadi ada 5 modul rata-rata, kecuali PPKN pada paket B itu ada 6. Tapi mata pelajaran yang lain itu ada 5 modul. Nah, kita ketahui bersama dalam 1 tahun pelajaran itu ada 2 semester. Nah, dalam pendidikan kesetaraan kita sebut 2 semester itu ada 2 paket kompetensi. Paket kompetensi ganjil dan paket kompetensi genap. Nah, karena ada 5 modul, maka kita bagi menjadi 2 paket kompetensi itu. Kita distribusikan modul 5 itu, 3 di paket kompetensi ganjil, kemudian 2 di paket kompetensi genap. Paket kompetensi ganjil atau setara dengan 1 semester itu mulai dari bulan Juni sampai Desember. Nah, Juni sampai Desember ini minggu efektifnya ada 18. Ada 18 minggu efektif. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membelajarkan 3 modul. Sehingga setiap modul rata-rata 6. Ya, 6 minggu setiap modul. Modul 1 6, modul 2 6, modul 3 6. Nah, kemudian pada paket kompetensi genap yang dimulai pada bulan Januari sampai bulan Juni, kita distribusikan, kita pelajari, kita melakukan pembelajaran untuk 2 modul. Kenapa hanya 2 modul? Karena di paket kompetensi genap itu PKBM biasanya menyelenggarakan secara berturut-turut ujian pendidikan kesetaraan paket C, dilanjutkan ujian pendidikan kesetaraan paket B, dan ujian pendidikan kesetaraan paket A. Sehingga praktis 1 bulan waktunya itu digunakan untuk ujian akhir berbagai program yang diselenggarakan oleh PKBM atau SKB. Sehingga minggu efektif pada paket kompetensi genap itu rata-rata antara 12 sampai 14 minggu. Berbeda dengan yang paket kompetensi ganjil 18 minggu tadi. Untuk itulah pada paket kompetensi genap kita belajarkan 2 modul. Sehingga modul 1, 2, 3 di paket kompetensi ganjil, modul 4 dan 5 di paket kompetensi genap. Nah, rata-rata semuanya ini dibelajarkan selama 6 minggu untuk setiap modul, atau 1 modul dilaksanakan dengan 6 minggu belajar efektif. Selanjutnya kita simak ini contoh gambar berikut ini. Misalnya kita ambil program paket C. Karena dalam 1 tahun itu ada 5 modul, maka selama
3 tahun proses belajar normal itu ada 15 modul. Nah, 15 modul itu terbagi menjadi 6 paket kompetensi. Modul 1, modul 2, modul 3 itu masuk di paket kompetensi 51. Nah, selesai modul 3 diikuti dengan penerimaan rapot. Kemudian masuk ke modul 4, kemudian masuk ke modul 5. Setelah modul 5 kemudian penerimaan rapot pada paket kompetensi genap 52. Kemudian masuk ke modul berikutnya pada tahun pelajaran baru, yaitu modul 6 di paket kompetensi 53. Selesai modul 6 masuk ke modul 7, selesai modul 7 masuk ke modul 8. Kemudian penerimaan rapot, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, yang menjadi perhatian adalah setiap peserta didik baru bisa masuk ke modul berikutnya jika yang peserta didik itu sudah tuntas menyelesaikan modul itu. Bagaimana penilaiannya? Ada 2, yaitu penilaian KD pengetahuan dan penilaian KD keterampilan. KD pengetahuan dinilai dengan ujian modul ditambah dengan penugasan pengetahuan yang ada di modul, sedangkan KD keterampilan dinilai dengan tagihan, bisa berbentuk penugasan produk, hasilnya produk, bisa berbentuk kinerja yang dia diminta misalnya menyajikan dalam bentuk lisan, itu kinerja. Tapi bisa juga dalam bentuk produk, misalnya menyajikan dalam bentuk tulisan, membuat laporan, itu tagihan KD 4 berbentuk produk. Ini ada di dalam modul, penugasan-penugasan itu sudah diatur di dalam modul. Bapak Ibu bisa mencermati modul. Di dalam modul itu ada penilaian untuk mengukur pencapaian KD pengetahuan yang dia bisa melakukan tugas-tugas yang bisa diambilkan dari modul. Kemudian di akhir pembelajaran modul, Ibu dan Bapak bisa menyusun soal tes untuk ujian modul. Nah, di dalam modul itu juga ada penugasan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar keterampilan. Ada di dalam modul itu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menemukan, bisa Bapak Ibu membuat soal untuk mengukur bagaimana pencapaian keterampilan atau kompetensi dasar keterampilan, tentunya dengan rubrik penilaiannya. Memang modul didesain untuk belajar mandiri, tapi tidak ada salahnya Ibu dan Bapak dalam mengimplementasikan kurikulum 13 ini juga melakukan pembelajaran dalam bentuk tatap muka atau juga tutorial, atau mungkin kombinasi antara tatap muka dan tutorial, atau mungkin bahkan kombinasi antara tatap muka, tutorial, dan belajar mandiri. Itu boleh. Bahkan bagi teman-teman yang menerima bantuan operasional akan sangat sulit mempertanggungjawabkan pada auditor jika semua mata pelajaran itu dilakukan dengan belajar mandiri, karena ada hak-hak tutor yang harus dibayar bahwa dia itu hadir. Nah, kalau semuanya belajar mandiri berarti kan tutor tidak hadir di dalam pembelajaran di kelas. Walaupun ada kehadiran pada kontrak belajar dan ujian modul, tapi kan mungkin ini agak debatable bagaimana pertanggungjawabannya. Tapi yang lebih aman adalah Bapak Ibu bisa menyelenggarakan mix antara belajar mandiri dengan tutorial dan tatap muka. Yang penting ada pembelajaran tatap muka dan tutorialnya. Nah, bagaimana mengelola pembelajarannya? Yang pertama, misalnya belajar modul itu kita lakukan dengan bentuk tatap muka atau tutorial. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa satu modul itu rata-rata 6 minggu. Satu modul rata-rata 6 minggu. Nah, sehingga modul pertama itu dilakukan pembelajaran dengan cara tatap muka biasa. Modul pertama mulai minggu pertama, minggu kedua belajar tatap muka, minggu ketiga belajar tatap muka, minggu keempat, minggu kelima
sampai minggu ke-6. Nah, pada minggu ke-6 ini bisa langsung juga diajarkan ujian modul, sehingga minggu efektifnya itu belajar modulnya adalah 5 hari plus ujian modul pada minggu ke-6, sehingga pada satu paket kompetensi ada 3 modul kali 6 minggu, ketemu total minggu efektifnya adalah 18 minggu efektif. Nah, ini bisa kita lakukan. Tentu saja Ibu dan Bapak harus bisa mengkreasi bentuk pembelajaran. Karena apa? Modul itu didesain untuk belajar mandiri. Ketika Bapak Ibu menggunakan pembelajaran tatap muka dan tutorial, tentunya harus mengkreasi bentuk pembelajaran sehingga modul itu digunakan sebagai bahan ajar. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan bahan-bahan lain di luar modul ketika Bapak Ibu menggunakan belajar tatap muka. Jadi modul bukan satu-satunya untuk bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Modul itu sebagai acuan dan bisa ditambah bahan ajar pelajaran yang lain sesuai dengan silabus yang sudah Bapak Ibu susun. Yang penting materi-materi yang dipelajarkan dalam rangka mencapai indikator pencapaian kompetensi dan dalam rangka sekaligus mencapai kompetensi dasar di dalam modul itu. Kemudian bagaimana kita melakukan pembelajaran yang bersifat campuran antara belajar tatap muka, kemudian tutorial, kemudian mandiri. Namun dalam batasan durasi satu modul adalah 6 minggu. Ini bisa kita lakukan kombinasi. Ada 6 minggu. Dan karena ada belajar mandiri, maka di awal minggu pertama dilakukan yang disebut tadi kontrak belajar. Jadi di minggu pertama itu harus ada kontrak belajar. Walaupun mix, harus ada kontrak belajar. Walaupun gabungan dengan atau kombinasi antara tatap muka, tutorial, dan mandiri, tetap harus ada kontrak belajar. Nah, ketika pembelajaran pertama dilakukan kontrak belajar, pada minggu kedua misalnya bisa belajar mandiri. Minggu ketiga tatap muka lagi atau tutorial. Minggu keempat mungkin bisa mandiri lagi. Minggu kelima bisa tatap muka. Kemudian diakhiri dengan ujian modul. Bapak Ibu harus mencermati langkah-langkah pembelajaran di dalam silabus untuk memilih mana yang bisa dimandirikan dan mana yang tatap muka atau tutorial. Ada kata-kata kerja yang mengindikasikan atau kalimat yang mengindikasikan di dalam langkah pembelajaran bahwa ini adalah kegiatan pembelajaran mandiri. Misalnya membaca modul, membaca tentang A, membaca tentang B. Nah, aktivitas membaca ini bisa dilakukan dengan belajar mandiri. Tidak harus aktivitas membaca dilakukan di kelas. Buat apa membaca harus datang ke kelas? Cukup aktivitas membaca itu dilakukan dengan belajar mandiri. Nah, kemudian di langkah pembelajaran berikutnya misalnya ada kegiatan mendiskusikan. Nah, kegiatan belajar mendiskusikan ini bisa dilakukan dengan belajar di dalam kelas. Berarti dengan kegiatan tatap muka. Jadi Bapak Ibu bisa mencermati di dalam langkah-langkah pembelajaran di silabus mana yang belajar mandiri dan mana yang belajar pertemuan tatap muka atau tutorial. Itu harus dicermati sehingga Bapak Ibu putuskan kapan tatap muka, kapan mandiri. Bapak Ibu, disinilah Bapak Ibu mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka atau tutorial dan belajar mandiri. Harus ada kejelasan di dalam langkah-langkah pembelajaran. Jangan sampai langkah pembelajarannya tutor menjelaskan tapi dilakukan dengan belajar mandiri. Tidak mungkin. Karena kalau tutor menjelaskan, peserta didik itu mendengarkan, berarti ada kegiatan kehadiran peserta didik datang ke kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.